على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد. Jamaah salat subuh Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah. Orang yang pintar, orang yang cerdas, sebelum dia melakukan sebuah aktivitas, maka dia akan berpikir, dia akan merenung apakah aktivitas ini bermanfaat atau tidak bermanfaat. Orang yang pintar dan cerdas, sebelum dia melakukan aktivitas apapun itu, dia akan berpikir, dia akan bertanya, apa manfaatnya? Dan tentunya orang yang beriman, dia bukan hanya memikirkan manfaat secara duniawi, tapi dia juga memikirkan manfaat secara ukhrawi. Bukan hanya berpikir manfaat di dunia, tapi juga manfaat di akhirat. Sehingga ketika dia berpikir, kemudian dia menemukan jawaban bahwa aktivitas itu minim manfaatnya. Berarti manfaatnya sedikit. Atau bahkan aktivitas itu tidak ada manfaat. Justru malah lebih banyak bahaya, mudarat, dan dampak negatif. Maka dia tidak akan melakukan aktivitas tersebut. Tafakkur bermanfaat atau tidak? Sangat bermanfaat. Kenapa? Karena tafakkur itu ibadah. Tafakkur apa? Ibadah. Tidak ada ceritanya ibadah tanpa manfaat. Nah, tulanan HP lah. Banyak tidak manfaatnya. Ibadah itu pasti ada manfaatnya. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Tidak mungkin. Mustahil. Ya. Karena itulah para ulama kita itu sangat memotivasi kita untuk bertafakkur. Di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian juga Abu Darda radhiyallahu anhu. Dan juga Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Tiga ulama ini, tiga sahabat dan tabi'in ini, mereka punya perkataan yang mirip. Apa kata mereka? Tafakkuru sa'atin khairun min qiyami lailatin. Bertafakkur sesaat lebih baik daripada sholat semalam suntuk. Kenapa? Bertafakkur sesaat lebih baik daripada sholat tahajud semalam suntuk. Berarti rasa tahajud. Kayak gue. Bukan itu maksudnya. Tahajud yang dimaksud di sini adalah tahajud yang kosong. Kosong siapa?
tahajud yang tidak pakai tafakkur. Jadi asal sholat, ngadeg, sholat, ngadeg, sholat, ngadeg. Gitu aja. Ngadeg, sujud. Tanpa dia memahami esensi dari tahajud tersebut. Tanpa dia menghayati bacaan yang dia baca ketika tahajud tersebut. Itu yang dimaksud oleh Ibnu Abbas. Makanya di dalam asar yang lain beliau mengatakan, Rok'atani muqtasidatani fi tafakkurin khairun min qiyami laylatin wal qalbu sahin. 2 rakaat. Dan 2 rakaatnya nggak panjang. Tapi bertafakkur. Nek bahasanya dewek, khusyuk. Itu lebih baik daripada sholat tahajud semalam suntuk, tapi hati tidak hadir. Hati nama tidak hadir. Ujuk-ujuk imamnya wis salam. Dan mau pas lagi sholat mikir apa? Nah itu maksudnya hati yang tidak hadir. Oke. Berarti manfaatnya tafakur apa Ustaz? Banyak manfaatnya tafakur. Pagi ini kita cuma bahas 3 saja. Yang pertama, semangat beramal. Apa yang pertama? Semangat beramal. Dengan kita bertafakur, maka kita akan semangat dalam beramal. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena salah satu objek tafakur adalah bertafakur tentang dunia dan akhirat. Ketika seseorang bertafakur tentang dunia dan akhirat, lalu dia membandingkan antara dunia yang fana dengan akhirat yang kekal abadi, maka dia akan bersemangat untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan akhirat yang kekal abadi. Ketika dia memahami bahwa apa yang saya lakukan di dunia itu akan mendapatkan balasan di mana? Di akhirat. Maka dia akan bersemangat untuk memperbanyak amal karena dia pengen menikmati balasan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Capeknya kita di dunia hari ini untuk ngaji. Kesel mboten? Mboten kesel? Temenan. Masa orang bosan? Buktinya ada sih ngobrol. Lagi pengajian malah apa? Ngobrol. Bosan apa ya? Boleh ngaji apa ya? Capeknya kita hari ini untuk ngaji. Capeknya kita hari ini untuk baca Quran. Capeknya kita hari ini untuk sholat. Akan dibayar lunas. Bahkan banyak bonusnya. Oleh sinten? Oleh Allah Subhanahu. Ketika kita bertafakur, merenung, menyadari hal itu, maka kita akan semangat untuk beramal. Saat rasa malas itu datang, pernah sering malah. Ketika rasa malas itu datang, menggoda kita, maka kita akan menghibur diri Dela Maning. Apa? Dela Maning. Dela Maning apa? Mati maksudnya. Sebentar lagi, sabar. Nafsu, sing sabar ya. Sebentar lagi insya Allah. Kita disuruh beramal sampai kapan? Sampai mati.
Dan mati nih? Enggak tahu. Bisa jadi tinggal 1 menit lagi. Sabar ya, sabar. Ngamal. Setelah ini mati sudah selesai. Tinggal insya Allah menghadap kepada sinten? Allah. Mendapatkan ridhonya. Sabar. Itu buah yang pertama. Apa buah yang pertama? Semangat beramal. Buah yang kedua. Merasa takut kepada Allah. Apa yang kedua? Merasa takut kepada Allah. Seorang ulama yang bernama Bishr Ibnul Harith. Bishr Ibnul Harith rahimahullah. Beliau berkata, "Lau tafakkaran nasu fi 'azamatillahi lama 'asawullah." Seandainya manusia itu bertafakur tentang keagungan Allah, maka mereka tidak akan berbuat maksiat kepada Allah. Seandainya mereka bertafakur tentang apa? Keagungan Allah. Niscaya mereka tidak akan berbuat maksiat kepada Allah. Kok bisa, Ustaz? Ketika seseorang bertafakur, merenungi betapa agungnya Allah, betapa semua yang kita kerjakan itu diawasi dan dicatat oleh Allah. Dan bukan dicatat, akan dikasih balasan. Maka orang saat akan melakukan perbuatan maksiat, dia akan berpikir sekian ribu kali. Jadi orang itu berbuat maksiat, biasanya karena nggak tahu itu haram, atau karena tahu tapi nggak merasa diawasi sama Allah. Yang mana? Tahu dulu. Coba sekarang kalau nggak percaya. Maling. Kenapa? Maling. Coba setelah nyuri terus digebuki, takoni. Kok jadi ngerti orang sih? Maling gue? Haram. Apa jawabnya? Ya ngerti, wong aku nyolongnya bareng ngaji. Astagfirullahaladzim. Orang yang berzina. Orang yang berzina. Kamu tahu nggak sih? Zina itu haram. Ya tahu. Tapi ya, priwe maning. Dorongan? Nah, koruptor. Kenapa? Koruptor. Mereka tahu nggak kalau korupsi haram? Tapi gimana lagi? Wong sekantor korupsi berjamaah. Untuk sholat berjamaah. Tapi apa? Korupsi berjamaah. Tahu mereka. Yang kurang adalah perasaan mengagungkan Allah. Itu yang kurang. Jadi kalau tahu itu haram, rata-rata tahu. Ya ada sih orang yang nggak tahu ada. Tapi itu minoritas. Mayoritas tahu. Lo udah tahu itu haram, kenapa tetap dilakukan? Kurang mengagungkan Allah. Nah, mengagungkan Allah itu tumbuhnya dengan tafakur. Bertafakur bahwa kita selalu diawasi oleh sinten? Allah. Bertafakur bahwa kita selalu ditemani sama Raqib dan Atid. Yang ditugasi oleh Allah untuk mencatat apapun. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apapun ucapan yang kita ucapkan, itu dicatat
oleh Raqib dan Atid. Dua malaikat di kanan dan kiri kita yang membersamai kita kemanapun kita pergi. Setelah dicatat kita bertafakur bahwa nanti hari kiamat, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apapun yang kita kerjakan, baik atau buruk, sekecil apapun, maka akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika kita bertafakur seperti itu, maka kita takut untuk berbuat apa? Maksiat. Yang ketiga, terakhir, semakin cinta kepada Allah. Apa yang ketiga? Semakin cinta kepada Allah. Apa korelasinya antara cinta kepada Allah dengan tafakur? Masih ingat? Salah satu objek tafakur adalah bertafakur tentang nikmat Allah. Masih ingat nggak? Ketika kita merenungi betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kesehatan. Nikmat apa lagi? Dicidok. Nikmat bisa istirahat. Bisa tidur. Kapan? Itu pas pengajian. Mau bengi maksudnya. Ya. Bisa tidur nikmat atau bukan? Nikmat. Ada orang biar bisa tidur harus minum obat. Jenengan pripun? Nembe blek langsung ber. Nembe blek langsung ber. Nikmat bukan? Nikmat. Ya. Nikmat keluarga. Punya anak, punya istri. Nikmat bisa makan. Dan yang paling penting dari semua nikmat itu, nikmat iman. Ketika kita merenung setiap detik kita mendapatkan nikmat Allah, maka kita akan menyimpulkan betapa baiknya Allah kepada kita. Ketika kita sadar Allah itu baik banget sama kita, maka muncul rasa cinta kepada Allah. Semoga bermanfaat. Masih banyak manfaat yang lainnya. Semoga bisa kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini kita mengetahui bahwa masjid itu berpotensi besar untuk menghasilkan pahala jariah. Tapi masjid yang seperti apa? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Pahala jariah yang akan mengalir dari masjid itu apabila masjidnya dipakai untuk kebaikan. Alhamdulillah, Masjid Manarul Ilmi dipenuhi dengan kegiatan kebaikan. Dipakai untuk sholat 5 waktu secara berjamaah, dipakai untuk pengajian, dipakai untuk anak-anak belajar Al-Quran, sehingga potensi untuk mengalirkan pahala luar biasa. Dan yang menikmati bukan hanya orang-orang yang tinggal di sekeliling masjid, tapi juga sekian banyak ribuan jamaah yang mengikuti kajian-kajian yang disiarkan secara online. Anda ingin ikut andil? Inilah kesempatannya. Karena Pondok Pesantren Tunas Ilmu dan juga Masjid Manarul Ilmi sedang mengembangkan fasilitas dakwahnya dengan harapan semakin banyak orang yang bisa mengambil manfaat. Dan Anda juga akan panen pahala. Jangan ketinggalan. Infakkan harta Anda di jalan kebaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selama ini kita mengetahui bahwa masjid itu berpotensi besar untuk menghasilkan pahala jariah. Tapi masjid yang seperti apa? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Pahala jariah yang akan mengalir dari masjid itu apabila masjidnya dipakai untuk kebaikan. Alhamdulillah, Masjid Manarul Ilmi dipenuhi dengan kegiatan kebaikan. Dipakai untuk sholat 5 waktu secara berjamaah, dipakai untuk pengajian, dipakai untuk anak-anak belajar Al-Quran, sehingga potensi untuk mengalirkan pahala luar biasa. Dan yang menikmati bukan hanya orang-orang yang tinggal di sekeliling masjid, tapi juga sekian banyak ribuan jamaah yang mengikuti kajian-kajian yang disiarkan secara online. Anda ingin ikut andil?
inilah kesempatannya. Karena Pondok Pesantren Tunas Ilmu dan juga Masjid Manarul Ilmi sedang mengembangkan fasilitas dakwahnya dengan harapan semakin banyak orang yang bisa mengambil manfaat dan Anda juga akan panen pahala. Jangan ketinggalan, infakkan harta Anda di jalan kebaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selama ini kita mengetahui bahwa masjid itu berpotensi besar untuk menghasilkan pahala jariah. Tapi masjid yang seperti apa? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pahala jariah yang akan mengalir dari masjid itu apabila masjidnya dipakai untuk kebaikan. Alhamdulillah, Masjid Manarul Ilmi